kami melihatnya adalah kan yang diberi insentif sebenarnya tidak hanya mobil, tapi bagaimana untuk angkutan umum. Kita itu kan krisis angkutan umum sebenarnya, ya. Kalau kita lihat di Jakarta sudah jauh lebih baik, tapi banyak kota di Indonesia yang angkutan umumnya itu menurun. Dan ini kan pemerintah juga baru 2020 memulai dengan program by the service di 11 kota. Nah itu kemarin kendaraan-kendaraan listrik yang diproduksi mobil listrik ya oleh PT Inka itu kerjasama ada 4 perguruan tinggi dengan program Kedaireka, kemudian ada karoseri, itu sudah terbagi. Karena kendaraan itu kemarin digunakan J20, itu dibagi di Bandung, di Surabaya, dan Denpasar. Artinya ini kalau mungkin mempercepat ya tadi kalau memang produksi dalam negeri, saya kira PT Inka sudah bisa itu kan melakukan itu. Itu kalau kita bicara angkutan umum, kami ingin memperbanyak ya karena tujuannya kan adalah memindahkan orang dari kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum. Nah, kalau kita melihat ada satu wilayah di Indonesia, itu di Kabupaten Asmat. Di sana itu sekarang ada 4.000-an motor listrik. Karena mereka kesulitan BBM, mereka sejak 2007 menggunakan motor listrik di sana sampai sekarang. Ya, tentunya sampai sekarang ya tidak ada SPKLU, tidak ada insentif. Artinya pengembangan motor listrik itu bisa dilakukan di daerah-daerah yang memang itu kesulitan BBM. Nah, tapi kalau di perkotaan bagaimana? Ya, sebenarnya kami dari MTEK itu menyarankan adalah konversi saja, kendaraan konversi itu mendapatkan insentif. Ya, Oke. karena apa? Kalau nanti ada kendaraan baru, ini menambah kemacetan, bisa juga menambah angka kecelakaan itu yang dihindari Mhm, sebenarnya. mhm. Gitu. Oke, saya ingin ke Pak Joko kembali. Pak Joko, kalau misalkan melihat Ya, subsidi ini kan akan diberikan kepada mobil-mobil buatan Indonesia. Tapi kalau menurut Pak Bebin kan memang ya. ketersediaannya belum banyak nih. Tapi apakah bisa dikatakan jika memberikan insentif saat ini ketika ketersediaan ataupun mobil buatan Indonesia tidak banyak, insentif inilah yang justru menjadi pemantik akhirnya lebih banyak lagi produksi mobil-mobil dalam negeri. Bagaimana Anda melihat peluang tersebut, Pak? Apakah bisa terjadi? Nah, justru saya mengusulkan ya tadi bis listrik tadi itu diberikan saja insentif karena itu kan memproduksi dalam negeri. PT Inka sudah bisa membuat itu. Nah, itu yang diberikan dan saya kira kalau bulan katakanlah sekarang dibuat kebijakannya 6 bulan lagi, saya yakin itu bisa kok. Mereka kemarin sudah produksi nggak salah ada 30 atau 40 itu ya G20. Mereka siap saja. Nah, itu yang diberikan. Saya setuju untuk dalam negeri sehingga kita makin memperbanyak kota-kota kita punya angkutan umum ya itu diberikan. Jadi Tapi kan kalau sebenarnya untuk sudah bisa lah. Mungkin kalau kendaraan roda 4, untuk bus listrik itu kan yang kesulitan diberikannya roda 4 kepada itu ya. Pemda, Pak, digunakan untuk operasional. Iya, untuk angkutan umum di daerah sudah Oh, diberikan. Tapi subsidinya memang operasional dibantu oleh pusat masih ya. Tapi kalau nanti memproduksinya massal kan bisa lebih murah. Artinya ketika nanti diserahkan ke Pemda, mereka subsidinya tidak besar karena pengadanya sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi biaya operasinya sudah ditanggung oke. sehingga untuk komponen apa pengadaan baru Mhm. bisa lebih ringan. Nah itu. Oke. Oke, Nah baik, itu saya kira bisa. oke, baik. Tapi apakah sudah dapat dipastikan, Pak, bis-bis listrik ini akan digunakan untuk umum atau sejauh ini memang masih, untuk keperluan perusahaan saja, Pak? Sudah. Kalau kemarin Mmm, J20 sudah digunakan. Saya 2 kali ke sana dalam rangka apa ya persiapan kemarin jadi sudah dicoba dan digunakan dan sekarang sudah dibagi dalam jumlah terbatas lah. Memang harus diproduksi lagi kan ada di Kota Bandung 1 koridor, di Surabaya ada 2 koridor, di Denpasar juga itu masih kurang. mhm. Jadi harus diproduksi lagi sehingga mungkin kalau 1 koridor itu kira-kira yang butuhnya antara 15 sampai 20 armada. Oke, Nah baik, itu diperbanyak saja dibagi ke daerah-daerah. iya. Ya. Saya ingin kembali ke Pak Bebin. Pak Bebin, kira-kira dengan adanya subsidi dari kendaraan listrik ini siapa, Pak, yang akan diuntungkan? Ya sebetulnya saya tidak melihat siapa yang diuntungkan atau apapun lah. Tadi disebutkan, saya juga baru dengar sekarang bahwa subsidi ini juga diarahkan ke kendaraan umum, public transportation. Saya dari awal memang sudah mengatakan bahwa ketika pemerintah ingin
mendorong agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik, tentunya ada contoh yang dibutuhkan. Contohnya apa? Ya public transportation. Kenapa tidak public transportation itu beralih ke listrik duluan? Nah, kalau yang dimaksud sebagai subsidi atau bantuan pemerintah dan itu diarahkan ke public transportation, saya sangat bersemangat untuk melihat misalnya angkot yang sudah polusinya tinggi, yang kondisinya sebetulnya sudah tidak layak jalan, itu digantikan dengan kendaraan listrik. Dan subsidi ini akan sangat membantu bagi supir-supir angkot atau juragan angkot yang punya 2, 3, 10 unit, sehingga mereka memang mampu untuk beralih ke kendaraan listrik. Itu semangatnya baik sekali. Jadi supaya kita tidak salah salah paham dalam pengertian, ini bantuan 80 juta untuk kendaraan listrik yang harganya 500 juta, yang bisa beli 500 juta untuk apa disubsidi? Kan banyak nada-nada miring seperti itu. Tapi kalau semangat adalah untuk membantu supaya public transportation cepat beralih ke listrik, itu baik sekali sehingga masyarakat diberi contoh.